Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kembali lagi dengan saya Eliana Abitri Widyaningsi di podcast Racana. Gimana nih kakak-kakak kabarnya yang di rumah ataupun yang lagi di pangkalan masing-masing? Semoga tetap baik-baik saja ya. Walaupun seperti yang kita tahu nih, cuaca sedang sering banget diguyur hujan, tapi tentunya kita bisa menciptakan suasana yang hangat bersama kami di podcast Racana menuju tegak dan gelegar tahun 2024. Nah, teman-teman, kami di sini tidak sendiri nih. Saya ditemani oleh dua narasumber yang sangat cantik dan ganteng tentunya. Mungkin langsung aja ya kakak-kakak yang udah gak sabar nih pengen kenalan bersama Kak Iski dan Kak Dwi. Halo Kak Iski dan Kak Dwi. Halo Kak Elin. Gimana nih kabarnya Kak Iski, Kak Dwi? Alhamdulillah luar biasa, semangat. Alhamdulillah baik juga Kak. Oke, semuanya sehat ya dan tentunya kita semangat semuanya ya Kak. Siap. Pasti. Oke, mungkin sebelum kita lanjut nih Kak Iski dan Kak Dwi bisa perkenalan dulu nih ke teman-teman yang ada di rumah ataupun di pangkalan masing-masing biar lebih dekat lagi. Oke, mungkin dimulai dari Kak Iski. Oke, siap. Terima kasih Kak Elin. Perkenalkan, saya Muhammad Fathur Rizky Ramadan selaku Ketua Dewan Racana Sunan Kalijaga, Kak Elin. Oke, untuk Kak Dwi nih, Kak Dwi selanjutnya. Oke, perkenalkan ya kakak-kakak semua. Perkenalkan saya Dwi Kapriati, biasa dipanggil Dwi. Di Racana Winsaizu ini, saya sebagai anggota bidang kegiatan kepramukaan Cutnyakdin. Oke, begitu ya teman-teman. Yang pertama tadi ada Kak Iski. Kak Iski ini adalah ketua Dewan Racana Sunan Kalijaga, dan Kak Dwi adalah anggota dari anggota bidang kegiatan ya Kak Dwi, anggota bidang kegiatan Dewan Cutnyakdin gitu ya. Oke, mungkin teman-teman penasaran nih untuk kali ini kita akan membahas apa? Oke, kita akan mengulik lebih dalam tentang tegak dan gelegar Kak Iski dan Kak Dwi. Betul. Oke, mungkin bisa dulu nih dijelaskan apa sih sebenarnya itu tegak dan gelegar itu Kak Iski? Oke, kegiatan tegak dan gelegar ya Kak Elin, atau temu penegak dan gelanggang galang raya. Ini merupakan salah satu program kerja Racana Sunan Kalijaga Cutnyadin, yang mana kegiatan ini merupakan salah satu ajang kompetisi dan ajang silaturahmi antar anggota pramuka, penggalang dan penegak. Nah, kegiatan ini itu merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kecakapan kepramukaan bagi teman-teman anggota pramuka, penggalang dan penegak, dan juga kerjasama tim serta solidaritas tim ini. Nah, tidak hanya sekedar itu Kak Elin, tentu lomba ini itu menjadi momentum bagi para pramuka untuk meningkatkan kemampuannya ya di berbagai aspek ya, baik dari leadershipnya, kepemimpinannya, ataupun dari solidaritasnya dan juga jiwa sportif yang positif Kak Elin. Oke. Untuk ini Kak Iski, tadi kan udah dijelasin ini lomba ya Kak Iski. Untuk sasarannya nih Kak Iski, untuk siapa aja nih Kak? Oke. Ya, untuk lingkup di tahun ini Kak Elin, kegiatan temu penegak dan gelanggang galang raya ini itu lebih luas daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi seperti biasanya itu kalau tegak dan gelegar itu dilaksanakan satu kabupaten. Tapi untuk di tahun ini itu kita laksanakan meliputi beberapa kabupaten, betul. Ada Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Banyumas, Kebumen dan juga Kabupaten Brebes Kak Elin. Oke, berarti sangat meluas sekali ya Kak Iski. Betul. Mungkin teman-teman yang ada di kabupaten yang sudah disebutkan tadi bisa langsung mendaftar nih Kak Iski. Betul sekali. Oke, mungkin untuk pendaftarannya nih Kak, udah dari tanggal berapa nih Kak Dwi? Oke, untuk pendaftarannya itu dari tanggal 1 sampai 25 November dan technical meetingnya itu dilaksanakan pada saat terakhir pendaftaran di tanggal 25 November. Jadi kakak-kakak itu masih punya kesempatan sekitar 4 hari lagi untuk mendaftar bersama kami di Tegak dan Gelegar tahun 2024. Kemudian nanti untuk technical meetingnya kita laksanakan secara online, secara daring ya kakak-kakak, jadi tidak berada di Winsaizu untuk technical meetingnya. Nah, untuk pelaksanaannya itu tanggal 8 Desember
tepatnya di hari Minggu ya, dan pelaksananya itu berada di UIN Seizu Purwokerto. Oke, baik, berarti masih ada waktu ya buat kakak-kakak yang belum mendaftar, tentunya masih ada waktu Iya. sekitar 4 hari lagi Iya. ya 4 hari sampai lagi. Dilaksanakannya TM begitu ya. Iya, Betul. Oke, betul mungkin sekali. bisa juga nih dijelasin tentang perlombaannya nih. Tadi kan ada perlombaan untuk SMP sederajat ataupun SMA sederajat. Ini apakah perlombaannya sama atau berbeda nih? Kak Dwi nih bisa menjawab nih, Kak. Tentu berbeda ya kakak-kakak. Untuk temu penegaknya yang berada di SMA, SMK sederajat itu ada 3 kategori lomba. Yang pertama itu lomba pioneering, yang kedua itu ada lomba iklan layanan masyarakat, dan yang ketiga itu ada lomba poster. Kemudian untuk penggalangnya itu yang berada di Pangkalan SMP MTS sederajat itu ada 3 juga. Yang pertama itu lomba pioneering, yang kedua ada lomba poster, dan yang ketiga lomba Scout Melody. Berarti ada 4 macam perlombaan ya, Kak. Tadi ada pioneering, poster, ILM, Dan Scott dan Melody. Scott Melody. Nah, untuk masing-masing perlombaannya ini tentunya ada temanya nih. Untuk pioneering sendiri, tadi kan ada pioneering untuk SMP dan SMA ya sederajat. Nah, itu untuk bentuk pioneeringnya mungkin bisa dijelaskan nih Kak Iski. Oke, untuk tema di pioneering kita ada beda ini, ada perbedaan antara penegak dan penggalang. Kalau untuk penegak itu bertemakan rumah adat. Jadi nantinya teman-teman dari penegak itu kita kompetisikan untuk membuat rumah adat, baik itu dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan ataupun Papua. Intinya seluruh Indonesia silahkan saling berkreasi dan berkompetisi. Nah, sedangkan untuk golongan penggalangnya itu temanya itu transportasi, Kak. Jadi ada transportasi darat, laut maupun udara, bebas. Oke, berarti emang bebas ya untuk transportasi darat ataupun rumah adatnya diserahkan kepada pangkalan masing-masing begitu Betul ya? sekali. Oke, lanjut lagi tadi ada poster dan ILM nih Kak. Oke, untuk poster baik penegak maupun penggalang itu sama temanya, yaitu peran pramuka dalam memanfaatkan teknologi di era 5.0. Ya, jadi poster itu penegak dan penggalang itu sama. Nah, sedangkan untuk ILM itu yang untuk golongan penegak itu punya tema yang sama juga dengan poster. Ya, itu untuk penegaknya. Sedangkan untuk penggalangnya itu kan lombanya Scout Melody. Betul, Nah, betul. di sini itu untuk Scout Melody kita sudah tentukan beberapa lagu untuk bisa dinyanyikan dalam rangka mereka bisa mengembangkan potensi dan bakat dari anggota pramuka penggalang, Kak Elin. Oke, seru sekali ya sepertinya nanti perlombaan nanti gitu ya Kak Iski dan Kak Dwi. Pastinya nih Kak Dwi dan Kak Iski, teman-teman bertanya-tanya nih, mungkin apa sih yang harus diperhatikan nih dalam perlombaan nanti, kayak pioneering, kayak apa yang teman-teman harus perhatikan gitu Kak. Kak Dwi coba. Oke, untuk kriteria penilaian ya Kak, lebih tepatnya. Iya, betul. Hal-hal yang perlu diperhatikan itu untuk pioneering ada kekuatan, ketepatan, kerapian, desain ataupun konstruksinya. Jadi kekuatan bagaimana, seberapa kuatnya Ikatan. Iya, ikatannya, kemudian ketepatannya juga, ketepatan ikatannya itu termasuk Betul. juga. Kemudian kerapian dan desain ataupun konstruksinya. Kemudian untuk poster nih, poster itu ada estetikanya, kemudian bagaimana kesesuaian temanya dengan poster tersebut, ada juga ketepatan waktu dan maknanya. Jadi bagaimana kakak-kakak itu bisa menuangkan apa yang ada, apa yang terkandung dalam poster tersebut, seperti itu. Untuk pioneering dan poster itu kriteria penilaiannya dari penegak ataupun penggalang itu sama Kak. Iya, kemudian lanjut untuk Scout Melody. Scout Melody ini hal-hal yang perlu diperhatikan itu ada teknik vokal atau intonasinya. Jadi bagaimana kakak-kakak itu bisa menyesuaikan ketika sedang nada rendah, nada tinggi, semangat, senyum, sedih ataupun sebagainya. Kemudian kesesuaian temanya tentu sesuai dengan bagaimana penampilannya juga, sikap dan penampilannya sesuai dengan sikap dan penampilan antara tema dan lagunya. Kemudian ILM. untuk ILM ya,
Untuk ILM, iklan layanan masyarakat itu ada kesesuaian temanya, kemudian kreativitas atau teknik editingnya, ada ide cerita dan isi pesan, originalitas dan integritas. Jadi ide cerita dan isi pesannya itu pinter-pinternya kakak-kakak menyampaikan pesan yang ingin disampaikan kepada audiens. Kemudian untuk originalitas dan integritas itu untuk Keaslian iya keaslian Oke, konten yang keaslian. dibuat oleh Heeh. teman-teman. iya, Oke. jadi kakak-kakak itu benar-benar membuatnya sendiri gitu. Tanpa plagiat ya gitu Iya, Betul ya. sekali. betul sekali. Oh, begitu ya kakak-kakak, jadi bisa diperhatikan nih tadi udah dikasih bocoran sedikit dari kita ya tentang kriteria penilaiannya. Jadi kakak bisa mulai dilatih nih tadi yang tentang kekuatan gitu ya, kuat ikatannya ini ya, dalam artian kuat ikatannya buat bukan kuat kuat apanya nih. Kuat hubungannya mungkin. Waduh, Kuat bisa juga, menahan. bisa juga. Oke, bisa Kak Dwi nih. Selanjutnya mungkin bisa dijelasin, tadi kan kita udah panjang lebar ya mengenai apa itu tegak gelegar, gimana kapan kegiatannya gitu ya. Terus juga udah disebutin juga nih lomba-lombanya. Mungkin sekarang bisa dijelasin gimana sih cara pendaftarannya nih, Kak? Oke, sebelumnya berarti kita masuk ke syarat ya, Oke, syarat-syarat oke. pesertanya. Iya, betul, Seperti Kak. apa? Jadi yang pertama itu tentu masih aktif ya dengan dibuktikan fotokopi KTA ataupun kartu pelajar. Kemudian yang kedua, menyerahkan surat tugas dari Kak Mabikus atau kepala sekolah dari pangkalan masing-masing. Kemudian menggunakan seragam pramuka lengkap, mengisi formulir yang telah disediakan panitia. Kemudian untuk perpangkalannya ini untuk penegak itu mendelegasikan satu sangga putra yang berjumlah 6 orang dan satu sangga putri yang berjumlah 6 orang juga. Jadi total untuk penegak ini satu pangkalannya itu ada 12. Kemudian untuk penggalangnya berbeda. Untuk penggalang itu masing-masing sangganya itu berjumlah 5 orang. Jadi satu pangkalannya itu berjumlah 10 orang orang. saja. Oh, Iya. oke. Untuk pendaftarannya, kakak-kakak bisa mendaftarkan melalui link yang sudah kami sediakan baik di pamflet maupun SID seperti itu, Kak. Oke, baik, bisa diperhatikan juga ya kakak-kakak ini terkait pendaftarannya, dan jangan kebalik nih, nanti ada yang kebalik. Jangan lupa untuk penegak tadi ada berapa Kak anggotanya? Total 6. 12 Ada- orang. Ada Iya, 12 satu gitu sangga ya. 6 orang. Betul. Iya. Untuk galegar atau penggalang itu ada 10. 10 orang. Jangan kebalik ya, ini kakak-kakak sangat harus diperhatikan Betul, sekali ini. betul sekali Kak Elin. Oke, untuk ini Kak, biasanya kan kalau untuk administrasinya nih Kak, Oke. mungkin bisa dijelaskan oleh Kak Iski atau Kak Dwi? Iya, untuk administrasi Kak Elin, nanti teman-teman jangan terpacu atau terkendala oleh pemberkasan. Artinya teman-teman silahkan bisa fokus latihan, dan untuk perlengkapan administrasi pemberkasannya itu bisa juga dibawa pada saat registrasi di hari H. Ya, jadi untuk link yang sudah disediakan itu silahkan teman-teman hanya mencantumkan nama, pangkalan, alamat pangkalan, kegiatan yang diikuti, surat tugas dari Mabigus, dan juga bukti pembayaran. Itu dulu saja yang bisa dicantumkan di pendaftaran. Selanjutnya untuk pemberkasan bisa diserahkan pada saat registrasi. Begitu Kak Oke, Elin. berarti bisa menyusul ya Kak Betul. Iski. Yang Iya. penting pangkalannya mendaftar dulu aja gitu Betul, ya. Nanti betul untuk sekali. pemberkasan bisa menyusul begitu Kak. Oke, Kak Iski dan Kak Dwi, sebenarnya nih kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya nih. Ada tujuannya nggak sih adanya perlombaan tegak dan gelegar ini? Oke, terkait dengan tujuan Kak Elin, tentu kami punya tujuan dan harapan atas terselenggaranya kegiatan tegak dan gelegar ini. Yang pertama tentu menjadi ajang untuk silaturahmi para anggota pramuka, baik dari penggalang dan juga penegak. Dan yang kedua adalah meningkatkan kreativitas ya yang dimiliki oleh anggota pramuka. Selanjutnya ada juga mendorong kolaborasi tim dalam menyelesaikan tantangan ya, apalagi kegiatan-kegiatan kita yang sifatnya itu menantang semua ya Kailin, baik dari Betul, poster, ILM, pioneering ataupun squad melodi. Ini bisa menjadi sesuatu yang menantang dan bisa menjadi sesuatu yang menarik untuk
euforianya. Dan selanjutnya ada juga hal-hal yang tadi sifatnya itu kan budaya ya, ada tadi pioneering ya. Tentu hal itu kita bertujuan untuk memperkenalkan ya budaya lokal maupun nasional, baik itu dari pioneering, selanjutnya juga dari Scott Melody dan lain-lain ya. Jadi artinya ini menjadi sesuatu yang bisa memperkenalkan budaya-budaya yang kita miliki. Nah, selanjutnya yang terakhir ada menumbuhkan semangat kompetisi yang sehat di kalangan anggota pramuka, baik itu penegak dan penggalang. Begitu Kak Elin kira-kira. Oke, sangat banyak sekali ini ya Kak Iski tujuannya. Mungkin kita bisa jargon dulu nih Kak. Wah, Kak Iski menarik, dan Kak Dwi. menarik Ini kan dari ada bidang kegiatannya ya. Betul Ini sekali. dari apa reka kerja bidang kegiatan Kak Dwi. Oke, untuk jargonnya nanti ketika saya bilang tegak dan gelegar tahun 2024, kakak-kakak bisa menjawabnya dengan cara terbang tinggi. Dengan kata terbang tinggi itu seperti ini ya. Terbang tinggi. Kemudian wujudkan mimpi, Wujudkan mimpi, ya, raih prestasi. ngeraih prestasi. Iya, seperti itu ya. Oke, saya aba-abakan ya Oke, kakak-kakak. baik, baik, Siap. baik. Ya, siap Bareng-bareng ya, kita ya. siap ya. Iya. Oke, oke, Bareng, oke. Tegak dan gelegar tahun 2024. Terbang tinggi, wujudkan mimpi, raih prestasi. Oke, sangat keren sekali ya. Iya. Jadi semangatnya ini membara sekali Wah. ya ketika Iya, jargon harus. nanti. Dan buat kakak-kakak nanti yang udah daftar dan nanti perlombaan harus bisa jargonnya ya tentunya. Betul sekali. Oke kakak, mungkin untuk pembahasan tegak dan gelegar kali ini sudah cukup ya. Mungkin dari Kak Dwi atau Kak Iski ada closing statement nih. Kak Dwi dulu, oke. Oke. Dari saya, kakak-kakak masih ada kesempatan 4 hari lagi untuk mendaftar di Tegak dan Gelegar tahun 2024 ini melalui link yang sudah kami sediakan di pamflet maupun SID. Jadi jangan lupa ya kakak-kakak, masih ada waktu untuk mendaftar, seperti itu ya. Oke. Jangan lupa mendaftar gitu ya Kak Dwi. Iya, betul Oke, sekali. lanjut nih Kak Iski. Oke, closing statement dari saya, ayo para anggota pramuka dari golongan penggalang dan penegak, kita sama-sama ikuti dan sukseskan kegiatan Tegak dan Gelegar tahun 2024 dengan semangat, dan juga ini sebagai momentum teman-teman untuk bisa bersilaturahmi, untuk bisa menambah persaudaraan dan juga meningkatkan kemampuan dari teman-teman anggota pramuka, baik itu penggalang maupun penegak. Oke. Cukup ya? Cukup ya Kak Iski dan Cukup, Kak Dwi, atau ada yang lain nih closing statement-nya? Sudah, Sudah, Kak oke, Eli. baik kakak semuanya, begitu ya penyampaian dari Kak Dwi dan Kak Iski. Buat kakak juga yang masih bingung atau mungkin masih bertanya-tanya nih tentang Tegak dan Gelegar, bisa langsung mengunjungi Instagram kita ya Kak. Betul, Instagram kita atau di pusat informasi ada SID-nya Pramuka UIN Seizu, begitu ya. Betul. Oke, cukup sekian dari saya. Jangan lupa follow IG UIN Seizu Purwokerto untuk terus update informasi mengenai Tegak dan Gelegar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.